Dan menyampaikan Islam itu dibutuhkan keberanian. Oh, ngomong halal aja kadang-kadang repot. Ini haram lebih repot. Kalau halal agak mendingan, itu pun repot. Apalagi haram. Apalagi perkara 5. Masya Allah. Siapa yang berani ngisi kultum, ceramah, tausiah di TV umum membahas haramnya 5 ini, ana kasih hadiah Nobel. Oh, kalau sukses. 1, haramnya musik. Oh, Masya Allah. Wah, Masya Allah, di TV ini tadi disampaikan musik haram. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Yang kedua, haramnya riba. Yang ketiga, maaf, jangan ada yang tersinggung, haramnya rokok. Ceramah di TV, rokok itu haram. Wah, bubar. Kenapa, Pak? Mui aja fatwa yang diputuskan di Padang itu masuk angin. Nah, fatwa aja masuk angin. Bukan hanya bejo yang masuk angin. Di Padang itu diputuskan haram, sampai Jakarta makruh coba. Apalagi Surabaya, halal berarti. Hah? Iya toh? Nah, kalau di Padang haram, nyampe Jakarta makruh, nyampe Surabaya halal. Berarti Papua halalan thayyibah. Udah. Masuk angin. Yang keempat, haramnya membuka aurat buat wanita. Enggak ada. Wanita yang pakai pakaian cawat haram, mau berani? Wah, Masya Allah, kiamat sugro. Padahal hadirin sekalian, dan aneh yang pakai pakaian, ya Allah, kadang-kadang saya itu mikir, perempuan ke bandara pakai cawat tok iku betah isin minum mobil apa to, Mbak sampean niku. Lho ngaku enggak wani lho. Ya, saya aja enggak, sampean tega, Pak. Saya laki aja, Pak, pakai pakaian itu ke bandara, itu risih. Wih, ini bisa nyampe. Ini minum pil apa sampean itu? Oh, betah isin itu. Ya itu. Coba antum katakan itu haram. Itu. Yang kelima, haramnya pacaran. Udah, antum sampaikan ini. Berani di TV, apalagi TVRI. Wow. Kenapa? Karena Al-Quran di Indonesia itu fungsinya juga cuma 5. Makanya ini itu enggak haram-haram. Ya. Kalau selagi Al-Quran di Indonesia ini fungsinya cuma 5, enggak bakal ini haram. Secara implisit bahkan eksplisit halal. Kadang dai itu mau menyampaikan haram aja. Wah, gimana ya, Pak ya? Itu sih dilarang. Haram nggak, Pak? Ya halam. Rada cidal. Halam itu kan gitu, ya Allah, Pak. Haram gitu loh. Itu. Makanya sulit. Fungsi Al-Quran apa? Yang di Indonesia 5, antum perhatikan. 1, musabaqah tilawatul Quran. 2, untuk sumpah jabatan. Iya enggak? Tapi habis disumpah itu korupsi. Yang dikorupsi Quran, ya mantap. Subhanallah ini. Kampret. Ya. Yang ketiga, maaf, untuk tadi kirim mengirim mayit. Yang kelima, untuk cari ilmu kebal dan ilmu gaib. Supaya naik bus enggak bayar, baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun 41 kali enggak napas. Itu. Ya enggak bayar, bener orang pingsan. Iya. Kalau 41 kali enggak napas ya. Nah, itu yang terakhir, maaf, buat hiasan dinding kaligrafi masjid. Tuh, lengkap Thomas. 5 ini.
Wa antum muta'ati di seluruh Indonesia, fungsi Al-Quran cuman 5. Bisa nggak mengharamkan yang 5 ini? Nggak bakal sampai kiamat. Al-Quran baru bisa mengharamkan 5 ini kalau dikaji. Afala 5 ya, dibaca, direnungkan, dihafal, diimani, diamalkan. Ini fungsi 5 yang benar. Ya, dibaca Alif Lam Mim Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Baru itu jadi mulai. Yasin pun jangan cuman acara ritual yasinan, silakan baca kapan aja ya, insya Allah. Terus kemudian renungkan, lalu setelah itu dihafal. Masya Allah sekarang rumah-rumah tahfidz digalakkan ya, alhamdulillah gratis. Kita juga punya tahfidz gratisan, silakan antum ikut, anak antum. Dan lulusan-lulusannya juga sudah banyak, bagus, Masya Allah. Itu supaya Al-Quran ini hidup. Anak-anak kita ini biar sekarang hidup dengan Quran, bukan hidup dengan game. Anak-anak kalau libur itu ditanya, siapa yang tidak main game? Gak ono sing ngangkat tangan ya Pak. Makanya saya balik, kalau saya tanya sama santri saya, siapa yang nggak main game? Angkat pun 2. Itu berarti 2. Itu pun gamenya rusak. Oh hebat dek, Masya Allah. Iya Pak, rusak Pak. Aduh parah ini. Ini harus hidup dengan Al-Quran. Al-Quran ini enak kok. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Itu kalau anak-anak kita mengerti ini, bukan juga nyanyi joget-joget. Apa sih enaknya sekarang dengar suaranya penyanyi yang ngeprek itu? Apa enaknya? Coba betapa indahnya dengar suaranya saya Surem. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. Kan enak daripada kita nyanyi-nyanyian cengeng. Ya. Dengan demikian, kalau seperti ini Islam akan bisa kembali. Kalau fungsinya tadi tetap 5 itu enggak berubah-ubah, ya wassalam lah.